Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mesri dan Investment. Ya, teman-teman, jelang selesainya Piala Dunia, saham-saham mulai naik, teman-teman. Apakah ini adalah merupakan rally akhir tahun yang sempat tertunda? Ya, teman-teman, kita akan langsung menuju ke bahasan IHSG. Seperti ini adalah pergerakan dari IHSG kalau boleh saya katakan dalam 1, 2, 3, 4 ya sekitar seminggu ini atau 5 hari bursa lebih lah. IHSG-nya itu rentang geraknya adalah di kisaran 6692, teman-teman, 6692 ya, sampai kisaran ini yang saya ambil yang paling banyak dilewatin aja ya. Paling banyak dilewatin ya sekitar sampai sekitar 6810-an ya. Rentang geraknya boleh dibilang tetap atau tidak kemana-mana, walaupun sebelumnya sempat testing low-nya sampai 6415 baru kemudian rebound seperti itu. Jadi selama ini untuk support yang terpeta dari Fibonacci ini di 78,6 retracement di 6691, dia hanya dites aja 1, 2, 3, memang sekali sempat overshoot, namun demikian closingnya adalah selalu di atas 6697 atau selalu di atas 78,2 retracement ya. Untuk support dari IHSG saat ini adalah 6755 teman-teman, supportnya. Support berikutnya ada di 6697, resistan candle berikutnya 6813, dan the next-nya ada di kisaran 6828, dan sementara target di 50 retracement-nya ada di 6879. Itu adalah posisi support resistan dari IHSG dalam tren yang saya tarik dari area hijau ini, yaitu di sekitar 6510 ya. Terus kemudian kalau kita tarik dalam tren yang lebih besar, di mana ini IHSG-nya saya tarik mulai dari 5750 teman-teman, maka koreksi IHSG dalam 2 minggu ini sempat sampai di bawah 38 retracement di 6729 minggu lalu, dan minggu 2 minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu ya, atau yang dari Senin sampai Jumat kemarin tuh IHSG-nya per closing Jumat itu berhasil naik di atas 6750 atau berhasil di atas 38 retracement. Ini adalah area koreksi ringan sebenarnya ya. Ini seperti ini, yang hijau ini tarikannya adalah dari 5750. Overall kondisi pergerakan IHSG sudah mulai cukup oke ya. Memang sempat terjadi koreksi yang beruntun, losing streak beruntun, terus kemudian dia konsolidasi, ngebentuk satu pola perlawanan yang cukup masif ya, karena ngebentuk satu higher low titiknya seperti itu, dan juga ketika dia turun ada rejection atau perlawanan dari buyernya, sehingga candlenya adalah seperti ini, bentuknya adalah seperti hammer gitu teman-teman ya. Nah, terus kemudian kita lihat dulu adalah pergerakan mover dari IHSG. Pergerakan mover dari IHSG seperti ini. Secara umum kalau kita lihat, banyak saham-saham yang memiliki bobot besar ke bursa yang bergerak. Kita bisa ngelihat BCA ya 1,17, BRI, Bank Mandiri 2,2, dan BIAN 5,8. Kemudian ada TPIA yang masih melanjutkan kenaikannya, Unilever, BBNI, ICPB ya teman-teman. Terus kemudian ada Kalbe Farma yang setelah lepas dari 2 ribuan ini cukup oke ya, seperti itu. United Tractor masih belum, yang breakout, akhirnya breakout yang kemarin saya bahas, apakah Cepin akan breakout atau kembali turun. Ini ternyata breakout. Termasuk juga DCI, tapi ini barang volumenya sangat kecil. Oke, sekarang kita akan melihat dulu pergerakan dari mover index dalam chartnya ya teman-teman, karena ini chart itu lebih mudah kita lihat untuk melihat posisi saham-saham tersebut sedang di mana gitu. Nah, kita bisa melihat untuk BCA ini dia sudah mulai naik juga teman-teman. Ini
berada di resistan pertama 8593, next resistannya ada 8753 dan kemudian 8862. Demikian pula untuk Bank Mandiri yang mana kemarin setelah koreksi dia ngebentuk area di base dan sudah mulai ada perlawanan, dan closingnya adalah di resistan candle sebelumnya di 10.090-an ya. Jadi ada perlawanan dari Big Four ya, 4 saham besar, saham bank besar, kemudian BRI juga. Nah, BRI seperti ini pergerakannya, candlenya kok bisa seperti ini? Karena BRI ini opennya adalah di bawah, open sama dengan low, dan tarikan closingnya, close adalah di high 4980. Jadi kalau kita lihat candle pergerakannya adalah seperti ini teman-teman. Kemudian Bian tapi transaksinya kecil ya teman-teman, kalau cek transaksinya kecil-kecil begitu nih, dannya kan nah kecil-kecil seperti itu. Terus kemudian setelah Bian ada Telkom ini hitungannya masih di area supportnya seperti itu. Kemudian untuk Astra Internasional ya masih sama hitungannya. Kedua saham ini ada kaitannya dengan GoTo sendiri saya sampaikan kemarin, setelah GoTo ini rebound dari dasar, maka yang harus kita lihat adalah setelah rebound itu dia apakah akan terkoreksi langsung ataukah akan konsolidasi. Kalau misalkan dia akan konsolidasi itu cukup bagus, jadi membentuk satu keseimbangan dulu setelah terjadi penurunan ya, mungkin misalkan masih ada yang mau buang-buang barang ya, mungkin tidak sederas dulu ya teman-teman ketika ARB terus begitu. Kalau saham itu ketika enggak ARB sebenarnya menarik ya pergerakannya, tapi kalau saham-saham yang sudah mulai terkunci di ARB ya jadinya kita mesti menunggu besok, itu pun belum tentu juga, kadang bisa jual barang seperti itu. Kemudian setelah Telkom tadi saya lanjutkan TPIA, ternyata juga setelah dia berkutat di 50 retracement, TPIA ini akhirnya berhasil ngegas naik, namun demikian masih di kisaran resistan 2500-an teman-teman. Ya ini BBNI tadi, BBNI juga rebound dari 50 retracement, luar biasa pergerakannya ya. Kemudian Unilever juga akhirnya berhasil closing di atas 38,2 retracement atau di atas 4843 teman-teman. HPB merangkak dari kemarin-kemarin ya seperti itu, pelan tapi pasti seperti itu. Terus kemudian untuk Adaro ini rentang geraknya masih sama, terkoreksi sedikit dari resistan dari high sebelumnya kisaran di 3970 ya teman-teman. Kemarin kan sempat kenceng terus terkoreksi. Nah ini seperti ini. Kemarin koreksinya retracementnya itu sampai di 3850, itu adalah merupakan supportnya yang pertama. Jadi masih oke. GoTo udah saya bahas tadi, ini konsolidasi setelah breakout. MSP masih belum ya. Nah MDKA masih belum sih, rentang geraknya masih sama. Ini yang saham-saham merupakan mover ya. MRT belum. Kalbe Pharma ini kemarin retracement sampai 38 retracement dan dari situ dia rebound ya. Unit Tractor masih belum ya teman-teman. Untuk Cepin, nah ini yang saya bilang kemarin, apakah Cepin seperti biasa ketika ketemu resisten dia akan balik arah atau enggak? Ternyata lanjut naik. Nah coba kita lihat dalam weekly. Dalam weekly-nya Cepin ini baru saja sampai di MA 200 dan baru sampai di atas 38 retracement. Sementara 6.300 adalah merupakan 50 retracement-nya. Itu umumnya menjadi tujuan dari pergerakan satu tren. Kalau sampai di situ berarti ya dia kan targetnya di situ. Tetapi kalau nanti di situ dia ada koreksi, ya diharapkan di area itu teman-teman harus berhati-hati, karena 50 retracement ini sering dijadikan target orang-orang untuk koreksi. Walaupun tidak harus koreksi di situ, kalau misalkan konsolidasi juga bisa
setelahnya mungkin beberapa hari akan lanjut naik, itu juga sangat mungkin. 50 retracement selalu menarik untuk dilihat ya, apakah akan lanjut atau enggak, begitu. Kemudian yang lainnya, oke, seperti itu. Permetalan mulai, ini harus saya lihat daily-nya, mulai cukup oke ya permetalan. MTK-nya belum, ADMR-nya merangkak pelan-pelan. Turunnya kemarin kenceng ya, tapi sekarang ini merangkaknya jadi pelan-pelan. Kemudian MTEL masih di kisaran 750-an sampai 770-an ya. Itu tadi adalah chart dari mover ya teman-teman, saham-saham penggerak indeks. Nah kalau kita lihat nih teman-teman dari saham-saham yang bergerak kemarin, ini secara umum sektor-sektor ini sudah sebagian besar sudah pada bergerak. Yang masih merah ini ada 5 aja, dimana satunya juga masih netral aja, nggak kemana-mana. Nah saham-sahamnya apa aja untuk sektor-sektor atau indeks-indeks yang bergerak ini apa? Ini ada Infobank. Kalau kita urutin kita dapat Big Four, Big Bank 4 besar, yaitu BNI, Bank Mandiri, BRI, BCA. Bank masih belum ya, masih di kisaran harga yang sama dengan kemarin. Kemudian untuk Arto kita akan cek dulu di saham-saham ini ya, yang terkait dengan perbankan teman-teman. Nah ini Big Four-nya tadi kan udah saya bahas ya, mungkin kita tambahin BTN masih belum, Bank Danamon sedikit ada perlawanan tapi masih ada resistan ya. Kemudian PNBN juga. Bank masih di kisaran supportnya, bagaimana dengan grup lainnya juga sama, masih di support juga. Kemudian sekalian saya bahaskan ke digital aja ya teman-teman. Digital karena kaitannya dengan bank, Arto sedikit retracement, sedikit. Jadi kemarin kan Arto itu rebound, lanjut lagi, naik lagi tapi terkoreksi ya, 38 retracement. Target sementara Arto masih di 4690, namun ini koreksi setelahnya sentuh di 38 retracement, baru kemudian ini mulai rebound 2 hari. Yang lainnya perdigitalan gimana? Ini sepertinya nggak ada. Ya, ini saya scroll langsung ke bawah, nggak ada. Saya lanjut ke bahasan tadi. Setelah itu adalah kita lihat ada basic industry. Di sini beberapa saham saya nggak kenal ya teman-teman. Nggak. Ini ada Antam juga udah naik sekitar 4%-an, nanti kita bahas. DBX pengembangan. Di sini beberapa yang saya kenal sedikit, nggak semuanya ya. Ini bull kemarin sempat sliver di running trade saya, coba kita cek. Saya udah jarang banget ini. Ya ini pergerakan cukup berulang. Sekilas sih kalau kita lihat bullnya itu kan, kalau kita tarik kan seperti ada satu pola perulangan begitu. Jadi itu merupakan konsolidasi dan dia bisa keluar dari konsolidasi itu ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba tengok dulu ada BEPS ya. BEPS coba kita tengok dulu. BEPS secara chart masih kurang menarik sih, mungkin kita skip aja. Kemudian setelah DBX ada ISSI, sahamnya Alka, ini masih kaitannya sama tadi. BEPS juga, Serikati, ini indeks ya teman-teman. Antam ya, Antam. Oke, kita bahas ya grup-grup yang terkait metal. Kita tengok dulu untuk harga komoditasnya. Harga komoditas goldnya masih cukup tinggi 1792. Emas tinnya harganya masih tinggi 23.000 sekian, tapi ini sedikit ada retracement. Nikelnya udah retracement dari harga 31.000 ya teman-teman. Jadi mix untuk pergerakan dari komoditas metal ini. Kemudian kita cek dulu ya untuk permetalan. Ini adalah kita cek dulu dari ADMR. ADMR tadi udah saya bahas, sedikit ada rebound. Kemudian Antam dia rebound dari dasar ya teman-teman, di kisaran naik lagi. Dia Antam itu kemarin memang dia berada di support, rebound dari support ya. Kalau kita tarik dari bawah, Antam itu supportnya 1912, resistan 2170-an, target 2350 Antam ya. Antam, kemudian Inco hitungannya masih tetap aja, ini dia hanya rebound kecil aja dan masih dalam rentang gerak
konsolidasi kecil begitu ya, jadi masih belum kemana-mana. Secara tren masih naik juga. Tins itu kemarin saya sampaikan cukup bagus secara chart dan dia memang lanjut. Namun demikian lanjutnya memang slow begitu teman-teman ya. Resistannya 1, 2, 30. Kemudian kita lanjut ke MDKA. MDKA tadi udah saya bahas, hitungannya tetap aja. Tadi udah saya bahas ya teman-teman, kalau teman-teman mendengarkan secara urut. Kemudian ada Srikati BUMN 20. Antam BRI ini sudah saya bahas tadi, MTEL juga udah saya bahas, Pegas. Nah, berarti kita bahas juga di sini terkaitannya adalah energi ya. Berarti kita bahas Elsa, teman-teman. Elsa masih belum ya? Elsa masih belum. Nah, bagaimana pergerakan harga minyak? Sekarang kita akan tengok dulu harga minyak crude oil. Kemarin sempat rebound dari dasar sampai ke 77, tapi sekarang udah menuju turun lagi di 74 teman-teman ya. By the way, ada support sebelumnya itu di 71. Jadi hati-hati kalau misalkan 71 ditembus, maka bisa jadi dia akan ya nggak bagus kan pergerakannya, karena ketika rebound turun malah menembus support yang lebih bawah lagi. Jadi itu mungkin yang membuat harga saham yang terkait minyaknya juga masih belum ya. Ini juga seperti Elsa. Nah, kemudian untuk Medco juga sama, akhirnya terkoreksi juga Medco teman-teman ya. Koreksi juga Medco-nya, dan Medco ini closingnya adalah di sekitar 1100-an. Ini adalah dia merupakan 50 retracement. Kita cek juga Pegas hitungannya dia di support ya. Kemarin rebound dari support 1800. Kalau teman-teman ingat 1800 ini sering menjadi supportnya Pegas ya. Kemudian ada Akra sebelumnya rebound ya teman-teman, tapi terkoreksi karena sampai di 50 retracement di sini. Jadi memang penting bagi teman-teman yang melihat pergerakan barang adalah ketika sampai di 50 retracement mungkin akan terjadi pembalikan arah ya teman-teman, pembalikan arah. Nah, kita udah bahas. Nah, di sini ada PTBA juga, jadi mungkin kita bahas yang terkait batu bara teman-teman ya. Batu bara boleh kita kaitkan dengan batu bara, tapi sebelumnya kita cek dulu untuk pergerakan dari coal masih di kisaran 405 teman-teman, 405. Nah, kita juga harus cek dari NCF-nya. Di sini adalah harga kontrak coal futures ya, Newcastle Coal Futures, di mana nilainya saat ini ada di sekitaran 372, atau dia dari kenaikannya ini dia retracement atau terkoreksi ya. Ini terkoreksi walaupun cukup sekitar berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5-an hari atau seminggu hari bursa. Seperti itu dia cukup terjaga di area supportnya 370 untuk harga kontrak dari batu bara. Nah, kita udah tahu harga batu bara kisarannya kalau di sini bisa kita simpulkan 370 sampai 400-an. Nah, bagaimana dengan pergerakan saham yang terkait batu bara? Kita cek Harum. Harum masih cukup oke ya. Dia adalah testing supportnya dan mencoba lagi untuk naik. Resistannya ada di 1778 teman-teman. Kemudian Indo Tambang Raya juga cukup oke melaju walaupun masih belum bisa ngelewatin resistannya 4750. Kemudian untuk Adaro juga masih cukup oke, retracement masih ketemu resistan, begitu tidak terkoreksi lebih dalam tapi juga tidak naik melewatin resistannya. PTBA pun sedemikian. Jadi ya intinya saham-saham batu bara pergerakannya tidak naik dan tidak turun, tetap aja. Justru sebenarnya kondisi seperti ini malah membuat kita bingung, mau jual juga nanggung, mau beli juga lagi nggak jelas teman-teman. Mau beli juga lagi nggak jelas. KKGI masih di dasar, United Tractor masih belum juga. Kemudian Indika ini kepentok resistan ya, yang cukup alot sepertinya di 2940. Kemudian ada Petrosi masih belum. Doit yang kemarin rebound terkoreksi, tapi ini juga udah mulai ada perlawan lagi. Oke, saya lihat sekilas sepertinya nggak ada yang menarik, jadi mungkin saya kebut aja. Nah, teman-teman, kemudian kita lihat BUMN 20 iGrade, coba iGrade ada Indosat. Nah, Indosat berarti kita di sini akan coba tengok saham-saham yang terkait telekomunikasi.
Telekomunikasi Telkom tadi udah saya bahas ya, masih belum kemana-mana. Excel masih di supportnya. Nah, Indosat ini rebound, teman-teman boleh perhatikan Indosat ya. Teman-teman boleh perhatikan Indosat. Dia rebound. Resistan pertama 5660, kemudian resistan kedua 5910, target sementara ke 6100 teman-teman, 6100. Kemudian kita cek TPIG masih belum. Nah, MTEL tadi sudah saya bahas. MTEL ini pelan-pelan juga cukup oke pergerakannya, dan MTEL ini 800 adalah merupakan harga IPO-nya teman-teman ya. Kemudian terkait minyak ini TPIA akhirnya lanjut setelah ngelewatin 50 retracement teman-teman. TPIA setelah ngelewatin 50 retracement lanjut dan testing 61,8 retracement tadi udah saya bahas. Oke teman-teman, kemudian terkait konstruksi Adikarya masih belum ada pergerakan, Wika-nya masih belum ya, mentah lagi. WSKT aja ini ya, ini ada turning, tapi karena ini turning ini terjadi ada sinyal cross up MA35. Ini terjadi karena pergerakan harga itu sempit-sempit. Jadi ketika nyundul naik sedikit aja, maka cross up 3 dan 5 sinyalnya udah mulai keluar begitu. Yang lainnya konstruksi masih belum ya teman-teman. Kemarin ACST aja yang bergerak, ini juga ya istilahnya testing support. JSMR kemarin kan kenceng tuh sampai 38, ini juga akan testing support sepertinya ke 2940. Kemudian terkait properti ini BSD cukup oke, dimana saat ini BSD touching 9500, 950 atau nyentuh di 50 retracement-nya ya teman-teman. Sebentar, ini saya nggak pakai itu. Ini adalah koreksi yang kemarin kalau saya tarik ya. Koreksi enggak, ini karena naik jadi saya ambilnya adalah dari sini, dari resistan dia dalam naiknya. Jadi begini ya, resistan berikutnya itu adalah merupakan 50 retracement, kisaran itu sama dengan yang sebelumnya di 960. Di 960 Pakuan koreksi cukup dalam nih sampai supportnya 454. Kemudian Asri rebound dari dasar ya, yang lainnya belum ada. Kemudian terkait konsumer teman-teman ya, konsumer Garuda Food itu sebelumnya saya sampaikan kan, dia termasuk yang saya pilih di video sebelumnya. Ini hari ini juga ngegas. Namun demikian ketika ketemu resistan 570 dia balik arah ya. Closingnya sih masih cukup bagus, masih ada kenaikan 4,7% dari sebelumnya. Mayora retracement, kemudian ada Unilever yang tadi udah saya bahas. Kino SCPB udah saya bahas juga. Jadi itu masih dalam rentang gerak yang sama. Kemudian itu tadi konsumer sudah, energi, sawit, coal, metal, telkos, transportation ya, semen ya, kita cek dulu. Persemenan untuk Indosemen ini hari ini naik lagi tapi masih ada resistannya dia di sebentar, dia rebound ya. Berarti kita gunain. Saat ini ada resistan 50 retracement yang cukup alot. Sebelumnya beberapa kali gagal disentuh, 2 kali maksud saya. Ada di 10.100. SMGR kemarin perlawanannya akhirnya koreksi lagi, namun demikian ada perlawanan naik lagi ya. Resistan masih di 7.200 teman-teman. Kemudian nah ini SMCP kemarin ngegas tapi balik arah lagi. Begitu persemenan transportasi kita cek dulu, masih belum ada pergerakan. Media bagaimana? SMA, MTK aja yang ditunggu-tunggu tapi masih di dasar juga ya teman-teman. Kemudian terkait saham-saham yang bisa saya pantau masih belum. Bagaimana kondisi dari IMAS ya? IMAS masih belum jelas. IMJS-nya kemarin rebound tapi balik arah lagi. Sebelumnya sempat saya bahas ya untuk dipantau pergerakan dari IMJS hari Jumat. Walaupun banyak saham yang bergerak tapi ada pula yang ternyata balik arah. Kemudian adalah Same teman-teman, ini cukup menarik ya karena ini saya pernah profit besar dari Same. Namun dia juga turunnya kemarin-kemarin udah cukup ekstrim.
Saat ini teman-teman, oke kita ukur aja dulu dari sini ya. Resistan dia berangkat dari 278 tuh support, resistan berikutnya 300, kemudian 50 retracement-nya 320. Itu seperti itu pergerakannya. TKIM, INKP masih kisarannya sama ya, nggak ada pergerakan ini. Grup LIPO, MPPA, MLPL masih sama semua. Kemudian perayaman tadi udah saya bahas, Cepin ya, rebound, breakout, Java belum, Malindo Fitmo masih di dasar ya teman-teman. Terkait farmasi kan kemarin yang bergerak apa? AGI. Nah AGI ini retracement dan ya retracement ya, kita ukur deh retracementnya dari AGI. Jadi kita hapus yang sebelumnya. Dalam tren naik ini dia terkoreksi. Kita cari. Nah dia retracementnya teman-teman di 38 retracement dan dia rebound. Cukup menarik sih, cukup oke. Ini kalau kita tarik di sebelumnya, garis hijau ini adalah merupakan 50 retracement. Jadi cukup menarik ini. Resistan berikutnya 2283. Kemudian Mika ini volatilitasnya cukup tinggi. Sekarang udah bermain di atas 3000 lagi. Cuman kadang tiba-tiba turun ya teman-teman. Jadi ini kalau udah di dasar sepertinya bisa menarik untuk kita pantau ya. Kemudian yang lainnya nggak ada. Oke teman-teman, sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Bahwa Piala Dunia finalnya tanggal 18-an ya. Piala Dunia usai, saham-saham mulai naik ya teman-teman. Apakah ini adalah merupakan rally akhir tahun yang walaupun rasanya agak tertunda begitu. Tapi nggak apa-apa. Pergerakan saham kita nikmatin aja. Yang penting saham itu yang naik biasanya nggak akan naik terus. Kalau naik terus kita nggak ada kesempatan untuk beli. Yang turun juga tidak akan turun terus. Akan ada masanya rebound. Timing di saham itu sangat perlu, sangat penting, sehingga ketika timingnya kita benar maka kemungkinan besar kita bisa profit. Seperti itu teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.